Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlin Ramasari dengan NIM 2130207062. Baiklah, kepada yang terhormat Ibu Dr. Yuliatris Hamiha MPD, sebelumnya saya izin untuk mempresentasikan simulasi seminar proposal pada mata kuliah kolokium dengan judul Pengembangan Modul Ajar untuk Pembelajaran Biologi Fase E di SMA Negeri 1 Sembawah. Pertama yaitu pendahuluan, yang dimana ada latar belakang. Pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dan tuntutan dalam kehidupan nyata. Salah satu mata pelajaran yang menjadi fokus utama dalam pendidikan adalah biologi. Biologi merupakan salah satu mata pelajaran sains yang penting untuk dipelajari di SMA. Biologi mempelajari tentang makhluk hidup dan interaksinya dengan lingkungan. Pembelajaran biologi yang efektif dan menarik dapat membantu siswa untuk memahami konsep-konsep biologi dengan lebih baik dan meningkatkan minat mereka terhadap sains. Untuk itu, pengembangan modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks sekolah sangatlah penting. Di Indonesia, pemerintah telah menginisiasi kurikulum Merdeka Biologi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pembelajaran biologi di tingkat pendidikan menengah. Kurikulum Merdeka Biologi bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam menyusun dan mengatur pembelajaran biologi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks sekolah. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pedagogis yang berbasis pada pemahaman konsep dan penerapan biologi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pengembangan modul ajar merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran biologi. Modul ajar merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan menarik. Modul ajar yang dirancang dengan baik dapat membantu siswa untuk belajar secara mandiri dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam pengembangannya, modul ajar perlu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, konteks sekolah, dan persyaratan kurikulum Merdeka Biologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul ajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka Biologi di SMA Negeri 1 Sembawah. Modul ajar yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta didik dalam bidang biologi, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis, serta mendorong penerapan biologi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Melalui pengembangan modul ajar yang baik, diharapkan proses pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Sembawah menjadi lebih menarik, interaktif, dan efektif. Dalam penelitian ini, metode pengembangan modul ajar yang digunakan adalah pengumpulan informasi, perancangan modul, uji coba, dan revisi modul. Pengumpulan informasi ini melibatkan analisis kebutuhan peserta didik, konsultasi dengan guru biologi, dan penelusuran terhadap kurikulum Merdeka Biologi. Perancangan modul dilakukan dengan memperhatikan aspek penyusunan konten, penyajian materi, dan penilaian hasil belajar. Uji coba modul dilakukan dengan melibatkan seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Sembawah. Hasil dari uji coba ini akan digunakan untuk melakukan revisi terhadap modul agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan modul ajar yang berkualitas dalam konteks kurikulum Merdeka Biologi di SMA Negeri 1 Sembawah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengembangan modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan persyaratan kurikulum dalam upaya meningkatkan pembelajaran biologi tingkat pendidikan menengah. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Dari pemaparan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah. Rumusan masalah berisi masalah yang dicari jawaban sesuai dengan tema penelitian. Rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana hasil validitas pengembangan modul ajar untuk pembelajaran biologi fase E di SMA Negeri 1 Sembawah. Yang kedua, bagaimana respon peserta didik terhadap pengembangan modul ajar untuk pembelajaran biologi fase E di SMA Negeri 1 Sembawah. Berikutnya yaitu ada batasan masalah. Dari permasalahan yang telah dikemukakan, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya difokuskan pada pengembangan modul ajar untuk materi biologi fase E di SMA Negeri 1 Sembawah
produk berupa modul ajar hanya dapat diteliti dan diterapkan untuk peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Sumbawa. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini antara lain: 1. Untuk mengetahui hasil validitas pengembangan modul ajar untuk pembelajaran biologi fase E di SMA Negeri 1 Sumbawa. Yang kedua, untuk mengetahui respon peserta didik terhadap pengembangan modul ajar untuk pembelajaran biologi fase E di SMA Negeri 1 Sumbawa. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Bagi guru, modul ajar yang dikembangkan dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran biologi fase E yang efektif dan menarik. Yang kedua, bagi peserta didik, modul ajar yang dikembangkan dapat membantu siswa untuk belajar secara mandiri dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, itu bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pengembangan pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Sumbawa. Yang keempat, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya tentang pengembangan modul ajar untuk pembelajaran biologi. Yang kedua itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada dasar teori yang dimana berisi pengertian modul ajar. Modul ajar adalah sebuah perangkat pembelajaran yang dirancang secara sistematis dan lengkap untuk membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan menarik. Modul ajar memuat semua konten pembelajaran yang diperlukan seperti tujuan pembelajaran, materi ajar, kegiatan belajar, penilaian, dan sumber belajar. Modul ajar dapat digunakan dalam berbagai konteks pembelajaran, baik formal maupun informal. Berikut beberapa manfaat modul ajar: membantu peserta didik belajar mandiri, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan mempermudah adaptasi pembelajaran. Adapun menurut Suparmi tahun 2018, modul ajar adalah satuan belajar mandiri yang lengkap dan terstruktur yang dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Sedangkan menurut Wulandari pada tahun 2020, modul ajar adalah paket belajar yang dirancang untuk membantu siswa belajar secara mandiri dan mencapai pembelajaran yang diharapkan. Modul ajar yang baik harus memenuhi beberapa kriteria seperti valid, praktis, menarik, dan efektif. Pembuatan modul ajar agar dapat dilakukan oleh guru, dosen, atau praktisi pendidikan lainnya. Berikut beberapa langkah dalam pembuatan modul ajar. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yang dimana itu merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan modul ajar. Yang kedua, itu mengembangkan materi pembelajaran, yang dimana itu menyusun materi pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merancang kegiatan belajar, dimana merancang berbagai aktivitas dan latihan untuk membantu peserta didik memahami materi dan mengaplikasikannya dalam situasi nyata. Yang keempat, mengembangkan instrumen penelitian, instrumen penilaian, menyusun instrumen penilaian untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Dan yang terakhir itu mengevaluasi dan merevisi modul ajar, melakukan uji coba modul ajar dan melakukan revisi berdasarkan hasil uji coba. Modul ajar merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan menggunakan modul ajar diharapkan peserta didik dapat belajar secara mandiri dan mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif. Selanjutnya itu karakteristik modul ajar yang efektif dan menarik. Modul ajar yang efektif dan menarik adalah modul yang mampu menarik minat belajar siswa dan membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran dengan mudah dan menyenangkan. Berikut beberapa karakteristiknya. Yang pertama, menarik dan memotivasi. Modul ajar yang menarik dan memotivasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Itu memiliki desain yang menarik dan mudah dibaca, bahasa yang jelas dan mudah dipahami, kegiatan belajar yang bervariasi. Yang kedua, sistematis dan terstruktur. Modul ajar yang sistematis dan struktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas, uraian materi yang struktur, kegiatan belajar yang terarah. Selanjutnya yang ketiga, interaktif dan menantang. Modul ajar yang interaktif dan menantang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan dan latihan yang menarik, simulasi dan permainan, kesempatan untuk berkolaborasi. Yang keempat, mandiri dan lengkap. Modul ajar yang mandiri dan lengkap memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu petunjuk yang jelas, yang kedua lembar kerja dan sumber belajar, dan yang terakhir itu umpan balik dan penilaian. Selanjutnya itu ada pengembangan modul ajar.
Model PLOM merupakan salah satu model pengembangan perangkat pembelajaran yang cukup populer dan banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Model ini dikenal dengan sifatnya yang luas dan fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik penelitian yang berbeda-beda. Berikut ini adalah gambaran umum pengembangan modul ajar berbasis model PLOM. Yang pertama itu fase 1 investigasi awal, fase 2 desain, fase 3 realisasi atau konstruksi, fase 4 tes, evaluasi dan revisi, fase 5 implementasi. Selanjutnya ada pembelajaran biologi fase E. Fase E dalam kurikulum Merdeka Biologi SMA bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepedulian peserta didik terhadap alam dan peran mereka dalam menjaga kelestariannya. Pembelajaran pada fase ini berfokus pada pendekatan saintifik dan kontekstual dengan penekanan pada pemecahan masalah dan keterampilan abad ke-21. Menurut Kemendikbud tahun 2022, fase E memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik didorong untuk aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, di mana peserta didik belajar melalui proyek yang dirancang untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Yang ketiga, pembelajaran yang dipersonalisasi, di mana pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Selanjutnya itu pembelajaran biologi fase E. Contoh pembelajarannya itu mempelajari keanekaragaman hayati. Peserta didik melakukan studi kasus tentang keanekaragaman hayati di daerah setempat, menganalisis ancaman dan upaya pelestariannya. Mempelajari perubahan iklim. Peserta didik menyelidiki dampak perubahan iklim pada ekosistem lokal, merancang strategi adaptasi dan mitigasi. Yang terakhir yaitu mempelajari bioteknologi. Peserta didik mengeksplorasi aplikasi bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari, mendiskusikan implikasi etika dan sosialnya. Adapun kegiatan pembelajaran, itu diskusi dan tanya jawab, proyek penelitian, simulasi dan permainan, kunjungan lapangan, pembelajaran berbasis proyek. Penilaian pada fase E itu berfokus pada kemajuan belajar dan pencapaian kompetensi peserta didik. Penelitian dilakukan secara berkelanjutan dan menggunakan berbagai instrumen seperti observasi, tugas, proyek, presentasi, dan tes. Hasil penelitian terkait modul ajar biologi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa modul ajar biologi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Menurut penelitian oleh Rahmawati pada tahun 2020, penggunaan modul ajar biologi berbantuan multimedia pada materi sistem reproduksi manusia dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan modul ajar biologi berbantuan multimedia dengan siswa yang tidak menggunakannya. Adapun penelitian lain oleh Sulistianingrum tahun 2018 di mana menunjukkan bahwa modul ajar biologi berbasis inquiry terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar dan minat belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Sragen pada materi pencernaan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar dan minat belajar peserta didik yang signifikan setelah menggunakan modul ajar biologi berbasis inquiry terbimbing. Selanjutnya ada penelitian oleh Wulandari tahun 2021 menunjukkan bahwa modul ajar biologi berbasis kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kendal pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis siswa yang signifikan setelah menggunakan modul ajar biologi berbasis kontekstual. Nah, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa penelitian menunjukkan bahwa modul ajar biologi dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Modul ajar biologi dapat membantu siswa belajar secara mandiri dan aktif, serta meningkatkan minat belajar dan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang terakhir yaitu mengenai metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei tahun ajaran 2023-2024. Penelitian ini dimulai dengan melakukan observasi langsung pada awal pembelajaran 2023 sampai akhir penelitian dan berlokasi di SMA Negeri 1 Sumbawa. Jenis penelitian menggunakan penelitian pengembangan PLOM yang bertujuan untuk mengembangkan modul ajar untuk pengembangan biologi fase E di SMA Negeri 1 Sumbawa.
Adapun model pengembangan. Model pengembangan PLOM adalah model yang biasa digunakan untuk mengembangkan berbagai produk, termasuk materi pembelajaran. Model ini menekankan proses yang interaktif dan berpusat pada subjek penelitian. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam model pengembangan PLOM. 1. Investigasi awal. Kegiatan yang dilakukan itu meliputi analisis kebutuhan dan konteks, kajian literatur, mengembangkan kerangka konsep atau teori. Yang kedua, desain. Kegiatan ini meliputi menjabarkan kerangka konsep menjadi spesifikasi teknis, menyusun rencana pengembangan produk, dan membuat prototipe awal. Yang ketiga itu realisasi atau konstruksi. Kegiatan yang dilakukan itu meliputi mengembangkan produk secara lengkap, memproduksi produk jika produk berupa fisik. Yang keempat, tes, evaluasi, dan revisi. Kegiatan ini meliputi menguji produk dengan target pengguna, mengumpulkan dan menganalisis data evaluasi, merevisi produk berdasarkan hasil evaluasi. Dan yang kelima, ada implementasi. Kegiatan ini yang dilakukan yaitu menyusun rencana implementasi, melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan produk, memonitor dan mengevaluasi penggunaan produk di lapangan. Adapun kelebihan menggunakan model PLOM, itu model ini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek, memungkinkan dilakukannya revisi secara bertahap sehingga produk yang disesuaikan lebih sesuai dengan kebutuhan, melibatkan subjek penelitian sejak awal sehingga produk lebih relevan dengan pengguna. Adapun kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan model pengembangan linear, membutuhkan sumber daya yang lebih banyak terutama kegiatan evaluasi. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Yang pertama itu lembar analisis kebutuhan, digunakan untuk menganalisis kebutuhan siswa dan guru. Yang kedua ada lembar validasi modul ajar, digunakan untuk memvalidasi modul ajar oleh ahli materi dan guru. Yang ketiga lembar observasi, digunakan untuk mengamati aktivitas peserta didik selama uji coba modul ajar. Dan yang terakhir itu tes, yang dimana digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan modul ajar. Teknik analisis data yaitu analisis konten, analisis wacana, dan grounded theory. Yang terakhir, populasi dan sampel penelitian. Populasi dan penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Sumbawa. Sampel penelitian ini adalah siswa dan guru di SMA Negeri 1 Sumbawa. Baiklah, sekian presentasi simulasi seminar proposal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.